Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. ada beberapa memang yang tadi saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, kemudian Bu Ani dan Bu Mei tentu saja, dan Pak Iman, bahwa memang ketika kita berbicara tentang, tadi beberapa kali di pointer tentang kecemasan, kemudian ketidakpercaya dirian, kemudian juga ada beberapa hal, dan yang tadi juga yang saya catat adalah tentang dari sisi eh, penguatan, perlu adanya penguatan sisi femininitasnya. Mungkin saat ini izinkan Pak Iwan saya coba untuk melihat dari sisi indikator yang ada dalam tera baca mungkin ya Pak Iwan ya. Pak Iwan ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita melihat dari sisi sebentar tera bacanya ada beberapa indikator. Jadi kalau kita melihat dari 8 aspek dasar, mungkin kita tengok dulu karena memang tadi pointernya adalah dari sisi emosi anak, ya. Kalau kita tengok dari emosi anak, maka di sini tertengok, terlihat persaingan anaknya yang relatif paling besar. Kemudian yang kedua adalah kekecewaan. Artinya, dan yang ketiga adalah kecemasan. Jadi tiga poin inilah yang sepertinya terukur kalau dalam dunia dalam perangkat tera baca dari apa yang tadi disampaikan secara deskriptif oleh Pak Iwan dan teman-teman yang lain. Maka kalau kita melihat dari sisi apa namanya persaingan anak, artinya memang ada satu yang ingin coba dia tampilkan atau ada satu yang atau beberapa yang ingin dia coba sampaikan pada dunia gitu ya, khususnya kepada keluarga terdekat bahwa aku memiliki kelebihan dari sisi A, B, C. Hanya sepertinya perlu dipetakan lebih detail, dibantu untuk bisa dipetakan lebih detail ketika orang tua memandang bahwa kehebatan anak itu di EFG misalnya, ya, sehingga akhirnya ada satu uh, ketika nanti dipetakan dengan lebih baik, ada satu titik temu yang bisa mensinkronkan atau membuat satu frekuensi antara indikator kehebatan bagi anak dengan indikator kehebatan bagi orang tua. Dan ketika kita melihat anak ini masih pra-akil balik, artinya insya Allah ada satu persepsi anak yang sebetulnya kalau tadi yang saya catat ya, anak sudah sangat bisa untuk bisa melihat siapa dirinya, ya. Secara skill komunikasi juga sebetulnya dia sudah mampu menyatakan itu. Namun perlu ada satu dorongan secara psikologis agar dia lebih leluasa untuk bisa menyatakan bahwa aku hebat aku di sini di ABC bun atau ABC ayah gitu ya, sehingga nanti ayah dan bundanya bisa paham bahwa oh ternyata selama ini indikator kehebatan yang kami pikir ternyata tidak di situ. Nah sehingga akhirnya nanti apa namanya kekecewaan anaknya bisa berkurang. Bisa jadi dia menganggap bahwa aku bukan anak yang seperti yang diharapkan oleh orang tua gitu. Dan kekecewaan terhadap dirinya ini adalah ini kalau jika dibiarkan terlalu lama dikhawatirkan akan menjadi kerana tapi seperti yang Pak Iwan sampaikan di awal kerana depresi tadi. Tapi insya Allah tidak ada kata terlambat, masih aman ya, masih aman. Tidak ada kata terlambat kalau ini dilakukan secara sesegera mungkin. Ya, hal ini bisa jadi juga hmm, dilatar belakangi dengan perspektif anak terhadap orang tua yang Ananda melihat bahwa ada prosentase, ada kekuatan dari sisi orang tua yang begitu memperhatikan dari sisi apa ya, cara pandang orang lain terhadap mereka gitu loh, gitu ya. Jadi betul-betul dijaga nih bagaimana persepsi orang-orang sekitar terhadap keluarga, terhadap Ananda juga gitu. Dan itu yang mungkin bisa jadi menjadi sedikit agak lebih beban mungkin ya bagi anak untuk bisa mempertahankan itu. Ketika persepsi tadi masih masih di dua area ABC dan FGH gitulah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Maka perlu kiranya mungkin ada semacam apa ya Pak Iwan ya kalau seperti itu ya
betul tadi kata Bu Mei, dialog dari hati ke hati, kemudian dialog yang lebih asik, kemudian mungkin orang tua bisa lebih down to earth untuk bisa lebih memahami secara realita. Bagaimana sih, apa sih yang menjadi persepsi anak kita, dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Iwan, sedikit clue dari sisi Tera Baca. Ya, terima kasih Bu Maya. Ya, langsung saja kita ke orang tua dari penggambar. Silahkan, saya boleh ditanyakan atau ada yang mau di pernyataan yang ingin disampaikan kepada Pak Iwan ataupun Bu Maya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ibu juga terima kasih. Eh, Mungkin nggak faktor dari kecemasan atau ininya dari karena mungkin anak pertama sering, maksudnya sering di nomor dua kan, apa apapun itu, maksudnya tentang hal apapun selalu adiknya terlebih dahulu gitu. Itu mungkin menjadi salah satu pemicunya juga tidak ya? Kiranya gitu. Iya, Pak Iwan. Ya, Silakan menanggapi Pak. ya, baik. Ini sudah masuk ranah psikologi ya. Iya. Tapi kalau lihat dari gambar sepintas, itu memang ada tentang persaingan Bu yang cukup kuat dengan adik-adiknya gitu. Iya. Ya saya pikir itu masih bisa dianggap wajar lah ya, karena juga yang namanya anak pertama pada saat dia semuanya kan tamplok gitu ya, semuanya Iya. mengarah ke dia perhatiannya. Dengan kehadiran adik-adiknya tentu kan menjadi terbagi. Nah, Betul. hanya memang masalahnya bahwa keterlibatan dia dalam urusan kehadiran orang lain di dalam keluarga itu penting Bu, gitu, supaya dia diberikan sebuah penyadaran, diberikan sebuah tanggung jawab bahkan gitu untuk bisa menjadi bagian dari keluarga inti yang dia sebagai kakak dan dia punya adik begitu. Jadi dia seperti itu memang. Ya, tergantung sebenarnya apakah porsi keterlibatan dia di keluarga itu apakah besar atau tidak gitu Bu. Nah, sejauh ini memang kalau melihat dari posisi gambar sih tampak sih Bu ya, dia memperlihatkan suatu ada ya ada marahnya sih sebenarnya gitu ya, dia ada Iya. marahnya. Iya. Kalau digambar ya, nah tentu kalau bagaimana penanganannya tentu psikologi bisa bantu. Yang bisa saya sampaikan di sini Bu, keterlibatan kalau dari gambar mah dia memang inginnya menyarankan sih, memberikan sebuah alternatif solusi begitu ya. Dia ingin dilibatkan secara fisik gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah memang kakaknya ini terlibat nggak secara fisik dan adik-adiknya begitu. Apakah ibu ataukah pihak yang lain juga melarang dia atau sedikit memberikan atau batasan atau jarak untuk terlibat secara fisik dengan adik-adiknya. Gimana nih Bu? Sebetulnya nggak ini sih, nggak membatasi untuk dia ini terlibat seperti tidak. Cuman kadang memang kalau misalnya kan sering usil tuh Pak ke adik-adiknya tuh, saya sering Iya. udah deh mending nggak usah gitu, mending. Nah itu Bu. Oh, Jadi iya. sebetulnya usil-usil itu kan Sering bercandain gitu ya sebetulnya. itu kan bercanda itu kan sebenarnya kan bagian caranya dia untuk bisa Iya betul. adik-adiknya gitu loh Bu. Jadi yang namanya kan ada istilahnya cikalnya kan licik dan nakal caranya bunyinya. Nah iya betul. Betul Pak Ya, Iwan. cikalnya kiratannya kan begitu. Singkatan dari Mungkin itu bagian ekspresinya dia untuk bisa terlibat di situ loh. Jadi memang secara kalau digambar sih muncul sih Bu itu Bu ya. Jadi saya pikir dikasih aja lah, kasih kesempatan yang memang banyak gitu ya. Adik yang terkecil berapa usianya Bu? 5 tahun. Nah 5 tahun barangkali laki perempuan. Perempuan, yang kedua laki-laki, bedanya 2 tahun. Kalau yang perempuan barangkali bisa dilibatkan dalam hal misalkan
membantu saat mandi, bantu saat misalnya pakaikan baju ataupun memberikan hal yang lainnya, Bu. Bisa dengan Siap. coba seperti itu. Karena potensi yang seperti teman-teman bilang tadi, potensi empatinya tinggi, Bu, gitu. Nah, Hmm. ini harus betul dioptimalkan, Bu. Justru kalau Siap. misalkan nanti empati tidak dilatih sejak dini, nanti di over, Bu. Kalau sudah over empati, itu menjadi tidak kurang jadi kurang bagus, Bu. Gitu. Siap. Mungkin nanti bisa Ibu carilah apa itu over empati gitu ya. Siap. Siap. Jadi empati yang berlebihan gitu lah ya. Itu dia bisa jadi searching, bisa dicari. Karena itu hal yang menjadi suatu hal yang harus di apa namanya diperbaiki dengan over empati itu. Gitu. Jadi kalau dengan empati yang apakah yang pas begitu ya, dia akan memberikan layanan dengan proporsi yang memang benar gitu loh. Itu butuh dilatih kan. Ini memang sebetulnya memang harus sering terlibat aja di urusan itu. Jadi nanti rasa persaingannya, kemudian sensitivitasnya dia dalam hal merasai sesuatu itu juga akan terespon dengan sangat baik begitu loh. Gitu. Siap. Darinya namanya pisannya bunyi. Gitu. Iya. Nah, itu saya tampak sih di gambar juga. Begitu, Bu. Siap. Atur nuhun. Pak. Ya, ada lagi Bu? Udah cukup. Pak Iwan, jika gunung itu bisa mewakili figur ibu ya Pak ya? Iya. Sementara di sini kita lihat gambar gunungnya itu bagian tengahnya cenderung kosong ya Pak ya? Iya. Kalau lihat dari tampakan di gambar memang begitu. Jadi dia mempersepsikan bahwa terlihat terasa dominan gitu ya, tetapi tidak memberikan dampak yang banyak begitu menurut dia ya. Gitu. Oh, Nah, ya. ini juga artinya bahwa dia tidak mendapatkan sebuah kesan yang sangat mendalam gitu dengan peran itu gitu. Nah, ini persepsi aja, dan persepsi bisa salah ya. Karena persepsi pun bergantung kepada pengetahuan, pengalaman dia dapatkan. Bisa jadi katakanlah dia membandingkan dengan yang lain begitu ya. Dengan peran yang sama, dengan sosok yang sama, dengan peran yang sama, tapi mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini sebenarnya butuh kedalamannya aja. Jadi tadi mah teman-teman kan menyampaikan tentang ada porsi yang disediakanlah porsi untuk banyak berdiskusi begitu ya, saling mengenal dan sebagainya gitu. Jadi soal seperti itu. Dan lagian kan yang namanya perjalanan rasa anak itu kan juga fluktuatif ya. Saat ini merasa penuh, besok kosong gitu. Besoknya penuh lagi, itu seperti itu keadaannya. Tetapi mestinya memang waktu masuk usia 9 tahun, bahkan mau masuk ke 10 tahun untuk seorang perempuan mestinya sih ya, itu dikatakan dalam beberapa referensi itu sudah merasa penuh sih secara rasa di dalam hal itu. Artinya tentang feminitas yang dia dapat itu sudah dirasa cukup gitulah. Makanya kalau dalam Islam kan dikatakan bahwa head itu kan anak-anak perempuan sudah ada yang usia 9 tahun gitu ya, bahkan masa baliknya pun sudah mulai dilihat dari usia 9 tahun begitu keadaan. Jadi perhitungan ke arah sana. Jadi berbeda kalau laki-laki kan jauh banget usia 15 tahun ya. Nah, itu tentu adalah sebuah isyarat bahwa kepada kita bahwa anak-anak perempuan ternyata emang untuk si kedewasaannya, kematangan dirinya itu kan lebih cepat dibanding anak laki-laki, sehingga hal-hal tertentu yang harus disiapkan tentunya. Maka peran dia sebagai seorang perempuan itu memang harus dibuat penuh gitu. Jadi masuk di usia 10 tahun saat dia berhadapan didekatan dengan ayah itu, dia sudah menjadi wanita atau perempuan yang utuh dan siap gitu dengan peran perempuannya. Ini bicara tentang fitrah ya berarti apa ya? Betul, pembunuhan fitrah memang Pak Iman. Ya kalau begitu saya tanya lagi deh ke Bu Maya. Kita bicara tentang fitrah. Bu Maya,
sekali lagi Bu tentang fitrah anak Bu. Ya, kalau coba kita tengok dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertulis dalam buku Fitrah Based Education terpaparkan dengan baik bahwa usia 7 sampai 10 itu kan Rasulullah mengembalakan kambing dan belajar berjualan. Artinya tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan, ada beberapa aktivitas yang real, yang nyata, yang memunculkan sikap tanggung jawab sesuai dengan fasenya. Maka tadi Pak Iwan sangat relate banget ketika menyampaikan coba untuk bisa lebih diaktifkan kembali interaksi dengan adik-adiknya. Kemudian di usia 10 sampai 14 tahun Rasulullah itu magang bersama paman ke Syam. Jadi memang sudah waktunya ketika Ananda diberikan porsi lebih untuk beberapa aktivitas Bunda sehingga perannya itu nanti bisa diserahkan pada Ananda. Tentu ada beberapa peran yang memang disesuaikan dengan kapasitas dia dan hasil yang juga disesuaikan dengan usia dia. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi penghargaan atas kehadiran. Usia 7 sampai 10 tahun Rasulullah SAW itu mendapatkan penghargaan atas kehadirannya. Artinya keberadaan dia itu menjadi sebuah, mungkin kalau bahasa saya, menjadi sebuah hal yang sangat membantu bagi aktivitas kita sebagai orang tua atau sebagai ibu. Sehingga dia merasa, oh ternyata aku bisa bantuin bunda. Nah gitu ya. Oh aku bisa bantuin ayah dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kalau bahasa Pak Iwan mungkin ranah, entah ya, apa hari ini saya tidak mendengar, biasanya Pak Iwan selalu menyebutkan kata-kata ulin atau berpetualang nih. Sepertinya ada satu porsi yang perlu ditambahkan juga dari sisi ini ya Pak Iwan ya. Kalau lihat dari gambar mah, menurut dia cuma merasa cukup tentang ulinnya. Oke. Gitu, merasa cukup tentang ulinnya. Jadi bahkan dia tinggal mengeksplor aja pengalaman dirinya tentang itu tadi. Konsep ulin itu sudah melitari kepada unsur masalah dampak gitu ya. Ya apa manfaatnya gitu loh yang dia dapatkan dari beberapa aktivitas ulinnya itu peran dirinya dan untuk menjadi bagian tujuan orang lain. Makanya saat saya bilang itu Bu Maya bilang tadi bahwa dicoba untuk digali sampai kepada kebermanfaatan perannya begitu. Iya, karena itu bekal untuk dia fase akil balik ya Pak Iwan ya. Betul. Karena sudah mulai disiapkan kan tentang skill khususnya kan gitu. Dari sekarang. Betul. Sehingga mungkin bundanya harus sedikit lebih tega untuk mempersilahkan dia memegang beberapa tanggung jawab yang dari kecil dulu. Mungkin seperti itu ya Pak Iwan ya. Iya betul. Oke. Mungkin begitu Pak Iman, sedikit tambahan saja. Iya, terima kasih Bu Maya. Menarik tadi yang disampaikan Bu Maya, bahwa anak di usia ini ya, seperti Rasulullah itu sudah mulai magang ya, tapi untuk khususnya perempuan tentu saja magang dalam fitrah keibuannya mungkin ya Bu Maya. Ya, wilayah domestik Pak. Ya, wilayah domestik betul Pak. Dan kata Pak Iwan juga tadi anak sudah harus mulai dilibatkan ya Pak ya. Dan ketika kita bicara tentang melibatkan anak perempuan dalam tugas keseharian ibu, tentu saja seperti magang ya Pak ya, diawali dengan diajarkan sebelum dia diberikan tanggung jawab penuh ya Pak ya. Iya. Harus bertahap sepertinya dimulai dari awal. Iya. Dan jangan menunggu sampai usia belasan tahun, karena kalau sudah masuk ke usia belasan tahun dia akan berpacu dengan tugas-tugas mandirinya. Itu akan menjadi repot, bedolnya nanti. Jadi dia sementara dia belum punya kemampuan untuk beraktivitas domestik gitu ya, tapi dia sudah mendapat tugas mandiri yang memang sudah ada di wilayah luar gitu, bukan domestik lagi. Jadi beradu kepentingan. Jadi yang ini harus dituntut lebih, tapi ternyata dia baru belajar gitu. Makanya urusan domestik itu memang harus dilatihkan sejak dini sih sebelumnya.
Bahkan kalau yang pernah saya dapatkan dari teman-teman dari ya di psikologi itu mereka pernah menyampaikan usia 5 tahun itu anak sudah mulai bisa loh diminta bantuan dan diajarkan tentang mencuci gitu. Cuci piring gitu, cuci baju gitu. Bahkan sudah bisa mulai menyetrika, melipat baju, itu hal itu sudah mulai bisa dilatihkan gitu. Walaupun memang hanya baru 1-2 yang rapih, gitu, selebihnya masih acak-acakan, tapi paling tidak dia mendapatkan itu. Dan itu penting gitu, penting mendapatkan pelatihan seperti itu. Nanti masuk usia ke 7 tahun dan selanjutnya, dia sudah cukup kuat dan bisa memberikan hasil yang baik gitu dengan skill-skill khususnya gitu. Gitu Pak Iman. Closing statement Pak. Apa ya? Kalau melihat tentang secara global ya dari tampakan gambar ya, saya mendapatkan sebuah kondisi bahwa anak perlu loh mendapatkan sebuah penguatan konsep gitu ya. Penting sebelum dia menerima tugas-tugas baru di masa depannya. Karena itu yang akan membuatnya menjadi lebih kokoh dan merasa dia cukup kuat dan beralasan untuk melakukan aktivitas yang menurut dia memang minati. Gitu Pak Iman. Iya, terima kasih Pak Iwan. Sebelum saya tutup webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih pada Pak Iwan untuk pembahasan gambarnya yang begitu lengkap. Juga kepada Bu Maya, terima kasih Bu Mai untuk berbagi solusinya juga. Juga kepada teman-teman Bu Name juga Bu Ani, terima kasih sudah pembahasan yang seru tadi di awal. Saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua penggambar yang telah berkenan menjadikan gambar anaknya sebagai inspirasi positif bagi kita semua. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyimak webinar bersama Kabaca hari ini. Terima kasih. Semoga dengan webinar kali ini kita mendapatkan luapan ilmu dan manfaat yang akan bermanfaat bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Dan jika Anda merasakan manfaat dari webinar Kabaca kali ini, silahkan menginformasikan webinar Kabaca kepada keluarga, kerabat, ataupun teman-teman Anda, sehingga orang-orang di sekitar Anda dapat merasakan manfaatnya juga. Saya mewakili Kabaca undur diri, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Kita akan berjumpa kembali insya Allah di Senin depan pukul 13.30 dengan gambar lainnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.